Kaisang harus lebih sabar, mengusap dada, mengurut dada atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 yang menggugurkan peluang-peluang Kaisang yang memang masih kurang umur diatur dalam aturan PKPU yang lalu, tapi berusaha dilakukan revisi-revisi pada aturan supaya Kaisang bisa lolos menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan akhirnya hari ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 60 menutup semua peluang itu, maka Kaisang harus lebih panjang sabar. Mungkin menjadi pebisnis pilihan terbaik bagi Kaisang, melanjutkan sang pisang atau melanjutkan bisnis-bisnis tambang yang bisa didapat dari koneksi Pak Jokowi sebagai ayahandanya Kaisang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini memang sebuah terobosan luar biasa menurut saya, bahwa ini menjadi angin segar bagi demokrasi kita yang akhirnya menumpas upaya-upaya busuk, upaya-upaya tidak demokratis, upaya-upaya yang kotor, memperalat demokrasi untuk menggapai kekuasaan secara tidak sehat. Jadi peluang Kaisang sekarang yang tertutup ya harus diterima dengan lapang dada. Bersyukurlah bahwa di Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi ada sang paman Anwar Usman menjabat sebagai ketua. Andaikan Pak Anwar di sana masih menjabat ketua, saya pesimis bahwa publik akan mendapat hadiah sebesar ini pada bulan kemerdekaan kita yang harus kita kawal untuk menjaga demokrasi kita ke depan. Ke depan ini kita melihat bahwa Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang saya dengar sudah mendeklarasikan pasangan Ahmad Lutfi, Komjen Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang untuk Pilkada Jawa Tengah. Tampaknya harus berubah konstelasinya, berubah dinamikanya karena Kaisang tertutup peluangnya. Maka Ahmad Lutfi harus mencari pasangan yang lain, dan tentu akan menjadi sulit mereka memenangkan Jawa Tengah karena akan berhadapan dengan kekuatan PDI Perjuangan yang besar, bahwa Jawa Tengah itu adalah selama ini kandang banteng. Maka kali ini Koalisi Indonesia Maju yang berharap bisa meraih kekuasaan dan terus-terus bisa mempermalukan PDI Perjuangan harus buntu, gagal, dan hancurlah segala impian dari Koalisi Indonesia Maju. Terutama mungkin adalah impian Pak Jokowi yang sedang menaruh, dugaan saya sedang menaruh dendam, sakit hati kepada PDI Perjuangan. Ini juga terlihat pada posisi kemarin reshuffle kabinet. Saya tidak memahami dasar berpikir dari Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet yang mereshuffle Pak Yasona dan Pak Arifin yang memang terkoalisi dengan PDI Perjuangan karena Pak Yasona adalah kader. Sampaknya bahwa Pak Jokowi mereshuffle ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya, powernya kepada PDI Perjuangan. Sekarang semesta menampar harapan Pak Jokowi. Kaisang tidak akan bisa menjabat apa-apa. Dan kita akan melihat di Medan pun, di Sumatera Utara saya berharap PDI Perjuangan meninjau kembali putusannya untuk memajukan Edi Rahmayadi. Mohon maaf, ini adalah aspirasi, karena saya pikir Edi Rahmayadi akan sulit mengalahkan Bobi di Sumatera Utara. Tetapi kalau Ahok yang maju di Sumatera Utara, maka saya optimis Bobi akan tumbang. Mungkin akan ada peninjauan, saya tidak tahu. Semoga DPP PDI Perjuangan melakukan revisi terhadap dukungan calon pilkada di Sumatera Utara. Tetapi kalaupun Edi Rahmayadi akan tetap dimajukan sebagai kader, saya tetap akan mendukung. Tapi ini tentang Kaisang. Kaisang selama tinggal dalam pilkada, bersabarlah lebih banyak, perbanyaklah ya berbisnis dulu lah. Dengan koneksi-koneksi yang Anda miliki, tentu Anda akan bisa menjadi seorang konglomerat atau taipan di Republik ini.